ya gimana coba Ul, gimana nggak takut orang pas kita perkenalan gitu kan, namanya siapa gitu kan, kenalan gitu. Mereka tuh teman-teman deket aku tuh pas ospek itu udah emang lulusan SMK gitu loh, dan mereka tuh kayak omongannya udah omongan kejait-jait itu, udah paham ini kampu, paham obras, paham bordir, udah pada paham. Nah sedangkan aku nggak tahu yang nol sama sekali gitu loh, emang kayak modal nekat doang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Lagi di jalan Allah, nih Ul. sibuk ya? Mau kemana? Enggak juga, Oh. ke hatimu tahu. Ya Allah. Sabar ya. Iya ya, kita janjian udah dari jam berapa tadi ini? Bisanya jam berapa? Dasar Iya, emang. kamu tadi tak tungguin di rumah. Di rumah udah enak-enak, katanya nggak bisa. Nah, Ya. aku udah nunggu kamu di rumah. Sekarang aku lagi di jalan, kamunya telepon. Ya udah deh, nggak apa-apa. Santai-santai ya, kayak nebeng bareng cut ya. Nebeng bareng encut, kayak nebeng boy ya. Aku ganggu nggak nih? Iya, Aku ya ganggu nggak? Enggak ganggu, santai aja. Gimana Enak. Ul? Iya, jadi gini. Mana? Aku nih ada kayak konten bikin podcastan gitu loh. Podcastan with Caleli, asik. Nah, podcastannya itu Terus? itu nanti aku mau nanya-nanya nih seputar kayak ke kamu nih. Kan kamu ngambil jurusannya umum kan ya? Kuliahnya ya, Cut ya? Aku IPS. Jadi aku mau ngasih tahu nih ke para subscriber aku, rata-rata kan anak Ma'had. Nah, mereka itu kayak masih Oh iya. mereka itu kayak masih bingung gitu, apa kalau misalkan masuk Gontor itu keluarnya nanti kuliahnya itu bisa nggak dia itu masuk umum kayak gitu. Kemarin udah ada sama Oi kedokteran. Oh, Nah iya, Oi sekarang dokter nih ya? sama dirimu nih yang udah melambung jauh nih suksesnya. Ya Allah, amin. Belum tahu, masih pemula. Aku mau nanya nih, kamu kuliahnya di mana, Cut? Aku tuh kuliah di Semarang, di AKS Bukatini Semarang. Jadi itu tuh aku tuh nggak pernah bermimpi tahu untuk kuliah di situ, ceritanya tuh. Iya, kan kamu sempat kuliah di dalam tuh ceritanya. Terus kenapa kamu tiba-tiba milih keluar, nggak ngelanjutin yang di dalam aja? Kan yang di dalam ilmu agama. Kenapa kamu milih ke yang keluar dari zona nyaman gitu? Ya itu kan awalnya kan aku yang di pengabdian itu kan. Terus pas sudah di luar itu, awalnya tuh aku tuh di UIN. Di UIN Wali Songo Semarang. Oh, terus Aku udah ujian di situ, udah lulus, udah pembagian UKT. Pokoknya tuh udah semua lah, pokoknya udah keterima, udah fix. Terus udah pembagian UKT juga, udah tinggal masuk doang. Untuk aku ngambil ekonomi Islam kalau nggak salah. Udah kayak gitu kan. Terus habis itu tuh sama Miun itu aku dikasih minum 1 tahun. Soalnya kan aku vakum setahun kan waktu itu. Nah, ceritanya waktu itu setengah kayak TB gitu deh, gara-gara gak masuk negeri kan. Terus udah, akhirnya aku jadi kayak gini, aku mikir gini, kalau misalkan waktu itu ya aku mikirnya kalau aku gak masuk negeri, paling enggak aku masuk jurusan yang langka lah, aku mikir kayak gitu loh, kayak pikiran pendek aja gitu. Terus aku mikir gini, kan aku di mana tuh gak punya keahlian apa-apa ya Ul, kan juga aku gak paninya, gak apa-apa gitu. Terus aku anak tunggal, nah terus nantinya tuh ibu bapak aku mau tak ngasih makan apa gitu loh. sampai sana ya pemikirannya. Aku jadi mikir, aku jadi mikir, ternyata aku kuliah apa yang aku tuh langsung bisa punya pekerjaan dari situ gitu loh. Jadi kayak aku yang aku bisa nyiptain lapangan pekerjaan di situ gitu. Terus akhirnya aku tuh nggak sengaja kepikiran apa juga. Pas di Mahat itu aku suka itu loh, apa sih jahitin di jahitan Busri. Iya, desain baju di Busri. Nah, aku di Mahat tuh kan aku memang suka pakai yang kayak misalkan bajuku amar tabrak-tabrakan gitu ya, misalkan merah hitam, terus hijabku juga tak kasih bordiran yang merah hitam kayak gitu loh. Emang aku memang suka nyentrik gitu kan, suka pakai yang kayak motif-motif Angry Bird, motif-motif yang kartun-kartun yang gumeng-gumeng kayak gitu. Iya, aku jadi kepikiran. Ya kan dari aku tuh emang suka jahitin di Busri, suka banget. Tapi aku tuh jahitinnya kayak gambar asal-asalan gitu loh. Aduh. Nah, dan itu tuh aku itu kayak gambarnya ke asal-asal doang gitu loh. Nah dari situ aku jadi mikir, kenapa aku
ngambil fashion aja. Dan bapakku juga bilang gini, kamu kan suka gambar-gambar tuh, aku gambarmu belum bagus waktu itu kan, kenapa kamu nggak nyoba aja ambil jurusan busana kayak gitu. Terus akhirnya aku cari-cari browsing tuh. Nah di Semarang tuh aku kan orangnya nggak boleh keluar kota ya ceritanya tuh. Jadi tuh aku yaudah mentok di Semarang. Waktu itu tuh aku ambil Stan Budiarjo busana. Itu kayak itu loh, kalau di Surabaya kayak Arfa School itu loh. Oh iya, Nah itu kan keren ya, iya, internasional banget, itu. banget. Nah tapi nggak jadi, gara-gara di Stan Budiarjo itu kayak cuman setahun gitu loh. Jadi dapetnya cuma diploma 1. Kalau di situ kan aku jadi mikir, ya maksudnya kan waktu itu mikirnya masih labil ya, terus pengen yang punya titel juga lah gitu. Iya. Nah terus habis itu aku bersin lagi, ketemu yang AKS Ibu Kartini Semarang itu. Dan tau nggak, aku baru tahu kampus itu baru itu, dan aku langsung ke sana dan langsung diterima. Iya. Tau nggak? Jadi tuh aku kayak orang cengok banget, kayak mimpi, Beng. Jadi tuh aku nggak pernah mimpi ya di kampus itu. Itu kan jadinya kayak mimpi nggak sih waktu itu tuh ya, kayak gitu ya. Ada kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu tuh emang dosennya itu guru TU-nya ya. TU-nya tuh emang udah bilang kayak gini, kalau kamu di sini kamu tuh 25% teori, terus selebihnya tuh praktek gitu. Dan itu tuh kebanyakan yang daftar itu ya separuh lebih 30 orangnya mah, itu kan kampusnya kecil ya, cuma di sana Buga sama Rias doang. Jadi itu anaknya emang dikit banget gitu. Dan aku itu waktu itu tuh kayak anak pemula banget kan. Terus kata bapaknya gini, ini 75% praktek loh gitu. Aku gini, kira-kira aku bisa nggak Pak masuk situ, takutnya nanti aku kayak gaptek itu nggak bisa gitu. Terus kata bapaknya, udah coba dulu aja Mbak, barangkali bisa kayak gitu. Udah, terus aku masuk nih pelajaran pertama. Itu kan karena apa ya, jadi tuh kayak asal nyetus aja gitu loh, mau jadi kenyataan gitu kan, nggak pernah direncana sebelumnya. Terus aku masuk hari pertama itu pelajarannya apa ya tuh? Oh ini gambar motif. Itu aku izin nggak masuk kelas. Tahu nggak kenapa? Aku takut. Ih, pasti kamu takut nggak bisa ya? Ya gimana coba gimana nggak takut, orang pas kita perkenalan gitu kan, namanya siapa gitu kan, kenalan gitu. Mereka tuh teman-teman deket aku tuh pas ospek itu udah emang lulusan SMK gitu loh, dan mereka tuh kayak omongannya udah omongan kejait-jait gitu, udah paham ini kampu, paham obras, paham bordir, udah pada paham. Nah sedangkan aku nggak tahu yang nol sama sekali gitu loh, emang kayak modal nekat doang. Udah, terus hari pertama tuh aku tanya dosenku, maksudnya Nurul nih kenapa kok hari pertama nggak masuk gitu loh, kan orang hari pertama kayak semangatnya ya. Terus aku tuh izin, terus aku bilang aku rasanya aku sakit ya. Udah, tapi aku mikir gini, kalau hari kedua masa aku izin lagi, terus buat apa aku kuliah gitu kan. Kalau aku itu tuh sedangkan kampus udah pada tutup. Kalau aku mau kampus misalnya kayak di UIN lagi, udah telat, aku mesti nunggu tahun selanjutnya lagi gitu loh. Akhirnya ya udah deh, aku mikir udahlah, Bismillah gitu, orang udah nyemplung sekalian aja gitu. Akhirnya ya udah, aku beranikan diri tuh hari kedua itu buat kampuh. Tau nggak kampuh itu loh, yang kayak kain terus dijahit. Paham nggak? Jadi kayak sisa jahitan kain itu loh. Sisa. Nah itu ada beberapa kampuh itu. Dan temanku itu tuh tau nggak sih, kalau kuliah itu kan nggak kayak SMA ya. Kalau SMA itu kalau nggak bisa masih guru tuh ngajarin ya kan, kayak anak-anak gitu kan diajarin gitu. Kalau kuliah tuh enggak, jadi kayak kalau kamu mau, kamu nyari dosen kamu, kalau kamu nggak mau ya udah, kayak dosen tuh kayak nggak butuh kita gitu loh, tapi kita yang butuh dosen. Udah kan. Nah hari kedua itu teman-teman langsung, mereka nggak pada nanya, jadi langsung ngerjain tugas gitu loh. Kan karena mereka banyak kan SMK, sedangkan yang nggak SMK, yang lulusan SMA itu temenku yang lulusan SMA ada, tapi dia itu emang udah pinter desain gitu loh. Udah kayak gitu tuh nggak sih, kamu percaya nggak? Aku tuh pertama kali masuk busana, aku tuh nggak bisa masukin benang ke jarum loh, Ul. Iya? Terus gimana? Orang waktu ospek kan suruh buat tas. Itu aku minta buatin temanku, jadi aku bayar ke temanku gitu loh. Karena aku belum bisa jahit. Privat. Enggak privat, emang aku buatin dong, ntar aku bayar deh gitu. Oh gitu? Emang aku nyuruh temanku buatin. Oh berarti bayar gitu. Jasa ya? Bayar jasa gitu. Terus waktu pas di Mahat itu kan ospek,
apa sih di mana tuh ISIT ya? Iya. Ospek itu tuh ada yang suruh nyulam-nyulam itu loh buat hiasan kepala itu. Aku tuh minta disulamin orang, si Anik Sofiati itu loh, aku minta sulamin dia. Karena aku nggak bisa nyulam. Aku ini nggak tahu. Jadi kan aku paduan suara itu. Itu tuh suruh jahitin baju sendiri kan. Kita nggak bisa masukin benang ke jarum, Beng. Aku jahit dulu. Yang masukin benang ke jarum tuh si Ayus. Percaya nggak? Jadi tuh setiap udah benang habis, yes, Ajut aku bangunin. Kenapa Cut? Kalau masukkan lagi benangnya ke jarum. Aku bener-bener nggak bisa sama sekali. Udah kayak gitu kan. Jadinya tuh setiap pelajaran tuh aku bener-bener nggak paham, bener-bener batah nggak paham. Terus itu loh apa sih suruh jalanin mesin itu loh. Aku nggak bisa, Beng. Itu pokoknya tuh aku tuh setiap hari tuh ya aku tuh nggak pernah langsung pulang ke rumah. Jadi aku tuh privat ke temanku. Jadi siapa temanku yang kira-kira bisa tak mintain bantuan, aku ke rumahnya dia. Jadi aku minta bantuan dia gitu loh. Dan aku tuh jujur sama wali dosen pos itu, kalau Bu saya tuh pemula, saya nggak bisa gitu, saya belum bisa. Tolong Bu saya tuh diajarin gitu loh. Maksudnya tuh aku tuh diekstrain loh, soalnya namanya udah bisa, aku belum bisa. Kan aku nunggak piye ngono kan. Aku tuh salah curhat ternyata Terus dosenku itu tipe orang yang pilih-pilih, paham nggak? Jadi kalau misalkan emang temenku tuh ada yang si A pintar, jadi dia tuh memang dapat nilai 9 sampai akhir dapat nilai 9 terus. Jadi nilai dia tuh A terus sampai akhir. Sedangkan aku yang awal aku udah jujur awal kalau aku nggak bisa, aku dapat nilai B-. Sampai akhir nilai aku B terus, nyebelin nggak sampai lulus wisuda. Bayangin kan itu. Astagfirullah, kamu salah curhat. Tapi alhamdulillahnya begitu udah lulus, ya alhamdulillah malah ibunya tuh malah jadi kagum sama aku pas pertama kali aku pesen show gelar karya di DP Mall Semarang ya. Ibunya tuh naik ke atas panggung, ibunya nangis, meluk aku sambil nangis ibunya. Kayaknya gini nih. Ya salah ibumu liat kamu tuh nangis loh. Ibunya sambil nangis, Bing. Kira-kira tuh ibunya tuh nggak nyangka orang kayak aku yang nggak bisa, yang cuma AO di kelas bisa pesen show, Bing. Tapi itu sebuah tantangan ya, itu tadi sebuah tantangan ya kan, apa yang kita pelajarin di Mahat kan nggak ada sama sekali kan di kuliahmu, mata nah itu emang kamunya itu belajar dari nol gitu ya Cut ya, belajar dari nol banget, nol banget kan ya, nol banget makanya. Dan soalnya aku tipe orang yang suka tantangan. Pantes. Jadi kalau nggak kayak gitu aku malah belajar. Itu kan kalau di Mahat itu kan kita biasaan menghafal ya. Iya sama. Juga kemarin ngomong gitu. Aku jadi kan karena di Mahat kebiasaan ngapal ya. Jadinya tuh kalau di kampus tuh kan ngapal rumus-rumus buat baju, kemeja, gamis, rok, celana, jas itu kan beda-beda rumusnya. Nah aku jadi cepet hafal karena waktu di Mahat kebiasaan ngapalin. Terus kalau di kampus itu kan karena praktek semua ya, jadi tuh setiap hari satu hari itu bisa nyampe 3 praktek. Dan kamu tahu aku kan belum bisa tuh, jadi tuh gagal di Mahat kita kebanyakan tugas, terus dengan kegiatan yang padat kita bisa manage waktu dengan baik kan. Nah gara-gara itu aku jadi kayak terbiasa gitu loh, bisa memanage waktu dengan baik. Karena kan kebiasaan hidup yang dengan kegiatan yang padat banget. Nah sedangkan tuh di kuliah kan juga tugasnya padat banget juga. Jadi alhamdulillah aku tuh nggak yang kayak nunggak tugas gitu loh, jadi kayak tugasnya on time walaupun itu semampuku gitu loh. Emang pas awal-awal aku sampai pernah kayak jadi ini dong nanti aku bayar kayak gitu kan. Tapi aku jadi mikir kalau kayak gitu ngapain aku kuliah kan. Ya udah akhirnya ya udah bismillah lah aku coba untuk sendiri, coba untuk ngoyo di awal gitu loh supaya aku juga harus bisa gitu. Tapi kepake banget ya, seenggaknya kan ilmu kita yang bagi-bagi waktu itu ya, itu tuh kayaknya penting banget loh bagi teman-teman, apalagi kan penting banget. Apalagi kan kita kan habis agama kan, jurusannya agama, terus habis itu ke umum itu tadi. Ya kan jadinya kayak banyak gitu. Nah, kalau misalkan ini Cutin ya, kesulitan kamu buat ngadepin mata kuliah? Semua mata kuliah kecuali pendidikan agama Islam. Emang sama ada olahraga, sama renang. Kalau kayak presentasi kan karena kita kebiasaan di Mahat suka kayak kayak gitu kan. Jadi kalau presentasi itu kita kayak biasa untuk bisa mudah gitu loh untuk public speakingnya gitu loh.
Oh, jadi udah terbiasa ngomong gitu ya. Karena kita kan udah sering tuh jadi kalau di kelas dilatih. ya misalkan kayak, ayo ini tolongin terangin, ada nunjuknya aku suruh nerangin di depan. Aneh gak sih kayak gitu? Karena mungkin kita kan kenapa biar juga kan, jadi kan biasa alhamdulillah sedikit banyak tahu kayak ngajar-ngajar gitu kan. Dan juga kalau misalkan kita di halayak umum kan kita nggak grogi-grogi banget gitu kan ya. Apalagi kan kita udah sering masuk kelas, ngadepin banyak anak gitu kan ya. Jadi B aja, gitu pas presentasi ya B aja. Gitu kan. Mungkin mereka tuh public speakingnya mungkin yang kurang juga kan ya. Di sisi lain seenggaknya kita ada yang banyak kita unggulin. Orang tuamu support banget ya Cut ya, pasti ya. Jadi tuh waktu ini loh, alhamdulillah sih untung orang tua kan support banget ya. Anaknya cuma aku, ya kan, mestilah gitu. Alhamdulillah sih support. Nah ini buat pertanyaan terakhir, Cie. Nggak pertanyaan sih, sebenarnya ini adalah tips and trick dan juga pesan-pesan teman-teman yang kan banyak nih subscriberku tuh rata-rata kan anak-anak Ma'had ya Cut ya. Jadi mereka tuh masih banyak kayak, Kak aku ke Gontor bisa nggak sih? Masuk ke umum, nanti ngelanjutin ke umum bisa apa enggak, kalau enggak masuk universitas negeri bisa apa enggak gitu kan. Nah sekarang kan udah ada nih yang sukses nih kayak dirimu. Nah kamu ada pesan dan tips buat mereka-mereka yang bakalan mau masuk Gontor ataupun yang udah lulus. Ini kan Subsadis kemarin barusan lulus. Nah barangkali kamu ada pesannya Cut biar jadi sukses. Ya pesannya yang pertama tuh niat. Kita nggak boleh salah niat. Jadinya niat kita kan harus karena Allah ya. Kayak gitu, karena Allah kan orang tua. Pokoknya niat kita lah kayak gitu. Terus gimana cara kita untuk ngambil langkah sih, kalau aku ngatur strategi lah. Terus planning, niat, terus iya kita harus punya perencanaan yang tepat lah kayak gitu. Terus kita jalanin dulu aja, jadi kita tuh jangan ngeluh dulu, jadi jangan nyerah di awal. Jadi kita harus maju dulu, jalanin dulu. Kalau kita udah nyemplung aja sekalian. Jangan cuma nyemplung terus langsung keluar, jadi jangan setengah-setengah. Kalau udah sekali nyemplung aja gitu. Terus kita jadikan kuliah kita atau pekerjaan kita itu sebagai hobi. Jadi kalau hobi kan kita nggak bakal bosan. Jadi misalkan kalau kita kuliah di jurusan yang udah kita minati, ya kita harus jadiin hobi gitu. Dan nggak boleh kayak jadi tanggungan. Kalau jadi tanggungan tuh nanti pastinya rasanya kayak ada beban gitu loh. Tapi kalau jadi hobi kan santai aja ngejalaninnya, jadi seneng. Standing ovation. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Makasih buat pengalamannya. Makasih buat sharing-sharingnya. Kita udah sejam lebih deh kayaknya nih, Un. Iya. Gampang lah. Makasih banyak. Iya. Ya kan kita jarang ketemu juga kan. Pokoknya rahasia tetap terjaga loh. Iya, siap. Jadi aku cut. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Sama-sama Mas Ul.